Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini saya akan membuat roti tawar. Roti tawar kali ini kembali saya menggunakan metode Yudane. Hasilnya tidak akan mengecewakan karena teksturnya yang empuk dan juga lembut. Dan setelah beberapa hari pun teksturnya akan tetap empuk dan lembut, asalkan disimpan di dalam wadah yang tertutup. Mari kita mulai. Di video berikut ini, saya akan memperlihatkan cara membuat adonan Yudane untuk satu adonan. Sedangkan kali ini, saya akan membuat 2 roti tawar. Jadi, akan menggunakan 2 adonan Yudane. Jadi teman-teman silahkan membuat 2 kali adonan Yudane-nya ya. Nah, pertama kita akan membuat adonan Yudane-nya dulu. Siapkan 60 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu kita akan timbang 60 gram air. Air ini nanti kita akan masak hingga mendidih sebentar. Maksudnya jangan terlalu mendidih ya. Setelah muncul gelembung-gelembung kecil di bagian pinggir air, itu sudah bisa kita angkat. Gunakan juga api yang sedang, jangan terlalu besar. Nah, sudah terlihat ya gelembung-gelembung kecil di bagian pinggir air sudah mulai muncul. Nah, ini apinya sudah bisa kita matikan. Dan air mendidih ini harus segera kita tuangkan ke dalam tepung yang tadi kita timbang. Segera kita aduk rata ya, karena airnya masih panas, jadi saya menggunakan sendok untuk mengaduknya. Nanti setelah tepungnya mulai berkurang panasnya, bisa kita aduk menggunakan tangan agar dapat tercampur dengan baik. Nah, tepungnya sudah bisa kita pegang ya, walaupun masih terasa sedikit panas. Kita akan mengaduknya dengan menggunakan tangan langsung agar dia tercampur dengan rata. Saya rapikan dulu karena ada sebagian tepung yang menempel kering di bagian mangkuk. Ya, kita aduk kembali hingga adonan ini benar-benar rata tercampur. Nah, setelah adonan Yudane ini sudah tercampur dengan rata, kita akan bungkus dengan rapat, bisa menggunakan plastik wrapping atau baking paper seperti yang saya gunakan saat ini. Dan setelah itu, adonan Yudane ini akan kita simpan di dalam chiller atau kulkas selama 10 jam atau lebih. Nah, biasanya saya membuat adonan Yudane ini di sore atau malam hari. Lalu saya akan simpan dalam chiller atau kulkas selama 1 malaman, dan esok harinya baru saya akan membuat adonan rotinya. Pastikan adonannya tertutup dengan rapat ya, supaya teksturnya tidak kering dan tetap lunak pada saat digunakan. Kita juga bisa banyak membuat adonan Yudane ini untuk stok. Nanti bisa kita masukkan ke dalam freezer. Jadi saat kita mau membuat roti, tinggal kita turunkan ke chiller dan tunggu hingga adonan Yudane-nya kembali melunak. Jangan lupa ya untuk membuat 1 kali lagi adonan Yudane-nya. Oke teman-teman, ini sudah hari berikutnya. Kita siap-siap ya untuk membuat roti tawar. Kita siapkan wadah mixernya dulu ya. Lalu kita akan mencampur 400 gram tepung terigu protein tinggi, saya menggunakan cakra kembar. 100 gram tepung terigu protein sedang, saya menggunakan segitiga biru. 50 gram gula pasir yang sudah saya blender halus ya, atau bisa juga gula halus. 8 gram ragi instan. Dan 2 adonan Yudane. Ini saya baru keluarkan dari dalam kulkas.
adonan ini yang sudah kita buat kemarin malam ya. Potong-potong kecil dulu untuk memudahkan pada saat dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Oke, sekarang akan kita masukkan adonan yudane yang kedua. Kalau sudah, kita akan pasang dulu kocokan spiralnya dan kita akan mixer dengan kecepatan yang rendah terlebih dahulu sambil kita tuangkan 350 ml susu cair yang dingin secara bertahap. Saya tambahkan sedikit kecepatannya ya, supaya dia mulai tercampur dengan baik. Setelah adonan tercampur, kita matikan dulu mixernya. Lalu kita akan masukkan garam sebanyak 6 gram dan margarin atau butter sebanyak 30 gram. Kita lanjut mixernya ya, kecepatan rendah dulu. Dan nanti setelah mulai tercampur seperti ini, kita bisa tambahkan ke kecepatan sedang. Dan kita akan memixernya hingga adonan menjadi kalis. Ya, kira-kira sekitar 20 menitan lah. Nah, kelihatannya adonan sudah mulai kalis ya. Mixer bisa kita matikan. Dan untuk meyakinkannya, kita bisa cek bagaimana kekalisan adonan dengan merenggangkan adonannya setipis mungkin. Jika adonan tidak mudah lagi untuk robek, maka adonan ini sudah kalis dan sudah siap untuk dibentuk menjadi roti. Keluarkan dulu adonannya dari dalam wadah. Lalu kita akan membagi adonan menjadi 6 bagian. Di sini saya menggunakan timbangan supaya dia lebih rata ya. Setelah adonannya dibagi menjadi 6 bagian, kita akan bulat-bulatkan adonannya. Jangan lupa untuk menutup adonannya dengan serbet atau kain, supaya adonannya tidak kering dan tetap elastis pada saat dibentuk. Setelah semua adonan kita bulat-bulatkan, lalu adonan akan kita tutup dan kita akan biarkan selama 15 menit. Sementara itu kita akan siapkan loyangnya ya. Saya akan menggunakan loyang roti tawar dengan tutup seperti ini. Kita akan olesi dulu di seluruh permukaan loyang dengan margarin atau bisa juga dengan minyak. Jangan lupa ya, tutupnya juga kita oleskan.
Untuk roti yang pertama, saya akan menggunakan loyang dengan tutup. Roti yang kedua, saya akan menggunakan loyang tanpa tutup. Ini akan kita olesi juga dengan margarin atau minyak. Lalu, kita akan menggunakan baking paper sebagai alasnya untuk memudahkan nanti pada saat mengeluarkan rotinya setelah matang. Oke, kita akan lanjut kembali ke rotinya. Ini sudah 15 menit. Kita akan roll rotinya untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam roti. Kita akan roll hingga berbentuk memanjang. Usahakan di-roll dengan baik agar udara dalam adonan bisa keluar. Adonannya harus kita sesuaikan dengan lebar dari loyang roti tawarnya. Jadi di sini karena terlalu lebar, akan saya lipat 2 dan akan saya roll kembali. Lalu adonannya akan kita gulung seperti ini. Rapihkan bagian ujung-ujungnya dan pastikan merekat dengan baik. Lalu susun di dalam loyang. Seperti ini ya. Jangan lupa untuk menutup loyangnya ya. Dan kita akan lakukan hal yang sama ke semua adonannya, hingga kedua loyang akan terisi penuh. Untuk loyang yang kedua, saya tidak akan tutup dengan tutup loyangnya, tapi kita tutup dengan serbet saja. Nah, setelah loyangnya sudah terisi penuh semua, adonan akan kembali kita tutup dan akan kita diamkan selama 60 menit atau hingga adonan mengembang 2 kali lipat.
Oh ya, jangan lupa nanti untuk memanaskan ovennya ya. Paling sedikit 15 menit sebelum kita memanggang. Teman-teman lihat ya, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Dan ini sudah siap untuk kita panggang. Roti tawarnya sudah matang. Ini loyang yang pertama dan ini loyang yang kedua. Selagi masih panas, segera diolesi dengan margarin ya. Roti ini harus segera kita keluarkan dari dalam loyang, karena kalau tidak, dia akan lembab atau basah. Kita tunggu dulu ya hingga rotinya menjadi dingin. Baru nanti kita akan lihat tekstur dan rasanya. Oke deh, ini rotinya sudah dingin. Ini yang tidak pakai tutup dan ini yang dengan tutup. Kita akan coba potong ya. Rotinya terlihat sangat empuk di bagian dalam. Saya akan tunjukkan di sini dari dekat bagaimana kelembutan tekstur rotinya. Nah, teman-teman lihat di sini ya, rotinya empuk sekali. Ini dia roti tawarnya sudah saya potong-potong sebagian. Untuk memotong roti tawar ini, gunakan pisau bergerigi seperti ini ya. Ini akan memudahkan kita saat memotong roti. Oke teman-teman, kita bisa lihat lagi ya, bagaimana roti ini sangat lembut. Saat disobek pun terlihat sangat lembut sekali. Gimana rasanya? Enak banget loh rotinya. Pasti nggak nyesel deh kalau teman-teman membuat roti tawar ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa dukungannya. Sampai ketemu di video saya berikutnya.